Oke, halo teman-teman semua. Baik lagi di dokumentasi ngoding. Di video sebelumnya kita coba bahas mengenai function, raw function dan function yang basic atau yang istilahnya biasa dipakai dengan declare dengan nama, kemudian parameter, kemudian gimana cara kita ngolah data, kemudian return datanya kayak gimana. Kita udah pelajari di video sebelumnya. Selanjutnya kita coba bahas mengenai object oriented programming di JavaScript. Ya mungkin aku sambil browsing ya teman-teman, biar kita paham dulu mengenai istilahnya materi atau bisa dibilang itu teorinya dulu kita paham. Oke teman-teman, kita coba cari ya OOP, Object Oriented Programming JavaScript. Nah ini biasanya ada ini sih beberapa teman-teman, paling sering dicari ya kalau nggak FreeCodeCamp, Gigs for Gigs ini bisa juga, Mozilla, Medium banyak banget teman-teman. Kita langsung pakai yang di atas saja. Nah ini OOP yang bisa kita pelajari di sini. Kalau teman-teman yang mungkin kuliah di IT, di informatika, teknik informatika, ilmu komputer, pasti familiar banget dengan object oriented programming ini. Oke teman-teman, aku langsung di bagian ini ya. Jadi kurang lebih ada 4 prinsip utama dari OOP. Jadi yang pertama itu ada abstraction, ada encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Nah apa itu? Kita langsung scroll di bawahnya. Jadi untuk pemrograman atau ngoding ini bakal syarat akan bahasa Inggris teman-teman, jadi mesti dibiasakan. Kayak tadi mungkin aku bikin function pakai bahasa Indonesia ya, nanti ke depan tuh harus pakai bahasa Inggris teman-teman. Entah kenapa nanti mungkin teman-teman akan merasa nyaman di awal dengan function dengan nama Indonesia, tapi nanti bakal ketika teman-teman udah mulai ke arah profesional atau mungkin udah projectnya mulai gede, teman-teman akan lebih paham ketika pakai bahasa Inggris, karena itu akan lebih melebur bersama dengan bahasanya, dengan function metode-metode yang ada di bahasa pemrograman terkait kayak itu teman-teman. Jadi mungkin kita pahami dulu abstraction. Nah untuk abstraction ini contohnya ini nih, ada sebuah telepon seluler. Jadi dia essential feature which matter to user like camera, button, other. Jadi kurang lebih dia itu mempunyai beberapa bisa dibilang mungkin dalam konteks ini fitur ya, ada volume button, ada kamera kayak gitu. Jadi essential fitur aja atau function aja yang esensial lah untuk dipakai user. Itu untuk abstraction ya, moga-moga teman-teman paham dulu sih untuk ini. Jadi intinya abstraction itu means hiding certain details that don't matter to user and only showing essential feature or function. Artinya ketika ada sesuatu entitas, dia nggak peduli, nggak terlalu penting menampilkan ke user itu yang details itu enggak, tapi cuma bener-bener showing atau menampilkan tuh yang esensial aja fiturnya. Misalkan ya tadi kan kita misalkan punya HP, apa kita perlu tuh memverify temperatur, verify volt, front cam off, front cam on, kan kita nggak perlu tuh ya, nggak peduli. Misalkan temperaturnya udah tinggi, ya udah tampilkan aja pesan temperatur tinggi, kita suruh istirahat, kan kita nggak perlu tuh memverifikasinya, kan nggak perlu. Voltnya kita ngecas, kita nggak front cam on itu ya atau enggak, kita nggak peduli, yang penting kita klik kamera ya udah pasti on kayak gitu. Itu contohnya sih. Jadi kita lebih suka atau lebih prefer buat nampilin fitur-fitur yang pasti kita pakai, contoh kamera atau volume button atau apapun itulah, misalkan home button atau back button, atau mungkin fitur-fitur dalamnya macam-macam lah, bisa record macam-macam. Intinya itu yang penting aja. Kemudian kita masuk ke encapsulation.
Nah, nanti mungkin sebelum masuk bagian properties atau method private inside class, jadi intinya encapsulation di sini kalau kita punya kelas teman-teman. Jadi kelas itu apa lagi ya? Waduh, asumsikan sebuah teman-teman kalau di sekolah aja deh, kan kita ada beberapa kelas-kelas tuh. Jadi contoh ini ada SD aja atau SMP, ada kelas 1, 2, 3. Ketika kelas tersebut punya suatu program atau apa ya, properties and method, berarti ya program lah, fitur lah. Ketika kelas A atau kelas 1 itu punya sebuah fitur, dia nggak bisa kelas lain itu pakai fiturnya, kan nggak ada hak tuh. Jadi intinya tuh ya kelas ini punya fitur ini, yang bisa pakai ya cuma di sini kayak gitu. Method private misalnya tuh kayak tadi ada function yang private, biasanya kan kalau ditulis buat function gitu aja otomatis dia itu diinisialisasi sebagai function yang public, artinya dia tuh bisa diakses di mana saja. Tapi kalau dia berupa private function, dia hanya bisa diakses di dalam kelas tersebut. Maksudnya gini, ketika ada satu kelas, misalkan kelas tadi kelas A atau kelas 1, dia punya sebuah function atau method atau fungsi, istilahnya dia bisa mengkalkulasi berapa jumlah murid di situ, kayak gitu contohnya. Jadi kelas A punya fitur sendiri, misalkan fitur kelas B atau kelas 2 dia punya fitur buat pemeringkatan di kelas tersebut. Ya fiturnya cuma bisa dipakai di kelas tersebut aja, kelas lain belum tentu bisa. Itu sih. Kemudian inheritance ini istilahnya tuh apa ya? Inheritance kan kalau artinya tuh paling kalau nggak salah itu apa ya, pewarisan sifat sih teman-teman lebihan. Misalkan gini, aku punya kelas tadi ya, misalkan gini, kita coba lebih panjang lagi kelasnya. Kan tadi kan aku coba bikin cuman kelas 1, 2, 3. Misalkan kelas 1 ada punya kelas ABCD, kelas 1 itu mempunyai fitur yang namanya tadi pemeringkatan kelas. Otomatis kelas 1 pada kelas subkelasnya ABC itu bisa pakai fitur kelas 1. Intinya gini, ketika ada di atas itu ada istilahnya ibunya itu kelas 1, kemudian ada anak-anaknya itu ABC. Ketika ibunya punya fitur pemeringkatan kelas, otomatis anaknya bisa pakai. Jadi inheritance kayak gitu, pewarisan sifat lah intinya. Kayak ini sesuai yang ada di sini. Make all properties and method available to a child class. Nah, kayak ini relationship we discuss inheritance further section article this practical example. Nanti ada praktiknya teman-teman. Kita bicara teorinya dulu. Intinya kayak gitu sih. Inheritance itu ketika dia punya sifat yang dimiliki induknya, otomatis anaknya itu bisa punya boleh lah ya, boleh pakai fitur yang ada di kepemilikan oleh induknya. Kemudian terakhir itu ada polymorphism. Nah, polymorphism ini kurang lebih dia apa ya, polymorphism means having different and many form. We can override a method inherited from a parent class. Jadi teman-teman, kalau tadi di inheritance tadi kan kita bisa pakai tuh, kata-katanya adalah bisa, ini kan available ya, boleh pakai boleh enggak, tapi yang jelas dia punya akses ke situ untuk memakai metode yang dimiliki oleh induknya. Tapi kalau polymorphism itu override maksudnya adalah menimpa atau apa ya bahasa enaknya ya, ketika nih mungkin induk atau mungkin ibuku punya sifat yang kita nih udah inherited sama parent class-nya. Intinya aku punya keterikatan sama ibuku, misalkan sifatnya sama gitu. Tapi aku bisa juga ngimprove dari milik ibuku, misalkan, atau tadi deh misalkan yang kelas tadi punya function atau punya sifat yang dia bisa mengkalkulasikan jumlah murid kayak gitu. Aku bisa tuh kita improve lagi murid mana yang laki-laki dan murid mana yang perempuan. Itu contohnya kayak gitu. Jadi ada pengecekan lebih lanjut di override lagi. Itu contohnya. Nanti kita coba masuk ke apa ya? Sintaknya mungkin. Nah, ini mungkin salah satu contoh ya teman-teman dari polymorphism. Jadi yang pertama dia ada
inisialisasi kelas user. Jadi ada kelas bernama user. Ini mungkin konteksnya dia bikin ini teman-teman, istilahnya apa ya, bikin suatu form atau mungkin suatu fitur buat login. Jadi ada kelas namanya user, dia punya apa, entitas berupa email dan password. Istilahnya dia tuh harus punya, istilahnya apa ya tadi sih, dia punya properti ya, properti email dan password. Nah, dia ada fitur login dan check message. Oke, kita stop di user dulu. Kemudian ini ada kelas admin inherit user. Maksudnya adalah kayak tadi teman-teman, ada sifat inheritance atau inherit tuh maksudnya tuh mewariskan sifat ya. Jadi admin itu juga termasuk user. Jadi kayak tadi ada user yang dia tuh cuman pakai email dan password aja, tapi kalau admin ada tambahan permission di sini teman-teman. Ada juga login, check message, dan check stats. Jadi gitu tadi. Jadi kayak inheritance, tapi ini lebih tepatnya polymorphism teman-teman, karena dia menambah ya, mengoverride dengan ini, menambahkan permission. Salah satu contohnya kayak gini. Mungkin kalau teman-teman masih bingung, kita coba nanti di pertemuan berikutnya kita coba pakai atau apa ya istilahnya. Aku juga mau belajar dulu teman-teman, biar nanti menyampaikannya lebih enak dan teman-teman akan paham kayak gitu. Bagaimana cara menerapkan object oriented programming di JavaScript. Teman-teman bisa belajar sendiri juga, sambil kita belajar bareng kayak gitu.